Sampai tahun 1945 kebetulan ikut hadir di lapangan Banteng bersama seluruh orang-orang anggota perintis kemerdekaan tahun 1920 Masehi yang masih hidup untuk menjawab pertanyaan Soekarno keinginan merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel yang sederhana ini. Mudah-mudahan pemirsa Klub Mantang senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dijauhkan dari mara bahaya, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang biografi singkat salah satu mursyid thariqah Al-Mu'tabaroh Al-Qadiriyah wa Naqsabandiyah di Provinsi Banten, yaitu Mama Kiai Haji Tubagus Ahmad Kadim. Beliau adalah putra dari pasangan Nyai Hajah Sarbanun dan Sohibul Fadilah wal Karomah Kiai Agung Syekh Muhammad Asnawi Caringin, Labuan, Banten. Beliau meninggal pada tahun 1998 dan dimakamkan di komplek pemakaman keluarga yang terletak di Kampung Kadubokok, Desa Cigandeng, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Kawan-kawan, informasi yang akan saya share pada kesempatan kali ini bersumber dari catatan tangan beliau sendiri yang bertuliskan Arab Pegon. Terus terang saya sendiri banyak menemui kesulitan dan masih jauh dari kesempurnaan untuk menerjemahkan dan mentransformasikan catatan tangan beliau yang bertuliskan Arab Pegon ke dalam bahasa ejaan Indonesia ya. Saya harap kawan-kawan bersedia memaafkan bila mana terjadi kesalahan dalam menerjemahkan, dan mohon bantuan dari para suhu. Oke, langsung kita mulai. Ini adalah tulisan tangan Mama Kajim ya, Menes. Ini lahir, maksudnya Mama Kajim itu lahir tahun 1912 Masehi. Perintis kemerdekaan tahun 1921. Karena kejadian itu di bawah pimpinan Abang Haji Ahmad Khotib dan Haji Muhammad Hadi, katarik tahanan komisaris ngikuti orang tua Syekh Kiai Caringin Muhammad Asnawi. Jadi mungkin Mama Kajim itu dia termasuk dalam orang-orang perintis kemerdekaan pada saat itu ya, biarpun usianya mungkin masih belia gitu ya. Kemudian ketarik tahanan komisaris ngikuti orang tua Syekh Kiai Caringin Muhammad Asnawi selaku guru besar di Banten, Thariqah Mu'tabaroh Al-Qadiriyah dan Naqsabandiyah, dapat berijazah mutlak dari gurunya di Mekah, Kiai Masyhur di waktu itu, yaitu Kiai Agung Abdul Karim Tanara. Pada tahun 1884 beliau ngajar thariqat sampai tahun terjadi perintis kemerdekaan. Kemungkinan yang dimaksud ini Syekh Asnawi mulai mengajar ilmu thariqat ya 1884, masih
banyak kemungkinan apakah yang dimaksud itu Syekh Abdul Karim atau Syekh Asnawi. Tapi ada kemungkinan tahun 1884 itu mulai mengajar tarekat Syekh Asnawi Caringin ya. Karena pada tahun ini Syekh Abdul Karim itu sudah di Mekah lagi. Ya, sudah di Mekah tahun 1884 kalau nggak salah. Kita lanjut. Pada tahun 1884 beliau mengajar tarekat sampai tahun terjadi perintis kemerdekaan. Tahun 1921 dapat tahanan komisaris ya, dari sini. Tahun 1921 dapat tahanan komisaris setahun setengah di Jakarta Tanah Abang, 1 tahun setengah dipindahkan ke Cianjur 4 tahun ya. Jadi masa tahanan semuanya 5 tahun setengah, 1 tahun setengahnya di Tanah Abang Jakarta, kemudian dipindahkan ke Cianjur yaitu 4 tahun. Oke, kita lanjut. Saya mulai masuk sekolah, maksudnya ini Mama Kajim ya, Menes. Saya mulai masuk sekolah selama 4 tahun, diajari bahasa Arab dan bahasa Holland. Bahasa Holland itu kemungkinan bahasa Belanda ya, karena pada zaman itu masih bahasa Belanda. Sambil ngikuti orang tua di masa tahanan di Cianjur. Pada tahun 1931 keluar dari tahanan, saya melanjutkan pendidikan orang tua sendiri, belajar hukum keagamaan dari Al-Quran yaitu 6 tahun, belajar ilmu Al-Quran 6 tahun. Pada tahun 1934 ayah saya Kiai Agung Syekh Muhammad Asnawi meninggal dunia. Saya melanjutkan pendidikan ke sekolah Arabiyah School. Sekolah yang berbasis mempelajari bahasa Arab mungkin ya, yaitu yang bernama Jamiatul Khair, cabang dari Kairo, Mesir. Ajarannya keagamaan, kemudian bahasa Arab, ditambah dengan bahasa Inggris gitu ya. Jadi Mama Kajim itu pernah sekolah di Jamiatul Khair, cabang dari Kairo, Mesir gitu. Yang pendidikannya yang ditempuhnya itu tentang agama, keagamaan dan bahasa Arab dan juga bahasa Inggris ya. Pada tahun 1941 Masehi akan melanjutkan ke luar negeri, ke Mesir, keburu Perang Dunia Kedua, Jepang dan sekutu. Akhirnya saya mungkin ini belok mengaji pasaran di Cianjur, di guru besar Syekh Ahmad Satibi di Gentur 4 tahun itu. Jadi setelah masa pendidikannya dari mulai mengaji Al-Quran dan lain-lain, yang salah satunya langsung dididik oleh ayah beliau sendiri, kemudian melanjutkan pendidikan ke Jamiatul Khair. Setelah itu Mama Kajim ingin melanjutkan ke luar negeri, tapi sayangnya ke Kairo, Mesir, tapi sayangnya pada saat itu terjadi Perang Dunia Kedua ya, sehingga beliau Mama Kajim tidak melanjutkan pendidikannya ke luar negeri, dan
mengaji kepada guru besarnya yaitu Syekh Ahmad Satibi di Gentur selama 4 tahun. Sampai tahun 1945 kebetulan ikut hadir di lapangan Banteng bersama seluruh orang-orang anggota perintis kemerdekaan. Ya, orang-orang perintis kemerdekaan tahun 1920 Masehi yang masih hidup, ya, untuk menjawab pertanyaan Soekarno keinginan merdeka. Jadi mungkin ini kemungkinan saya coba menambahkan mungkin ya. Pada tahun 1945 kemungkinan mengikuti hadir di lapangan Banteng bersama seluruh orang-orang anggota perintis kemerdekaan dari tahun 1920, khususnya yang di Banten yang masih hidup, kumpul mungkin di lapangan Banteng untuk menjawab pertanyaan Soekarno apakah siap untuk merdeka wilayah Banten. Nah, itu kumpulnya. Waktu itu residen di Banten Abang Haji Ahmad Khotib, angkatan perangnya Kiai Samun Cilegon pada waktu itu. Terus saya mengikuti Abang Kiai Haji Ahmad Khotib kerja, ya, di masa mudanya beliau Mama Kajim sempat mengikuti kegiatan di negara bersama residen Banten yaitu Kiai Ahmad Khotib Banten, ya, residen Banten itu. Mengikuti Abang Kiai Haji Ahmad Khotib kerja, ya, melaksanakan perintahnya. Saya pernah, ini dikisahkan gitu ya, saya pernah diperintah ke Jakarta disuruh menemui Pak Agus Wahid dan Bapak Anwar Cokro Aminoto di Senen. Ini pernah ditugaskan Mama Kajim, ditugaskan oleh Syekh Ahmad Khotib Banten menjadi delegasi dari Banten, ya, untuk menemui Pak Agus Wahid. Masih ini ya, Pak Agus Wahid apakah Gus Wahid, ya, Gus Wahid apakah itu yang lainnya, wallahu alam. Cuma ini ditulisnya Pak Agus Wahid dan Bapak Anwar Cokro Aminoto di Senen. Suruh menanyakan negeri kita ini memakai hukum apa, gitu ya, memakai hukum apa. Itu tugasnya. Jadi Mama Kajim itu sebagai delegasi dari Banten, delegasi untuk menanyakan terkait hal karena Indonesia baru merdeka pada saat itu. Jadi residen Banten itu mengutus Mama untuk menanyakan negara kita ini pakai hukum apa, gitu. Apakah memakai hukum Islam, apa memakai hukum Republik, ya, pada saat itu. Lanjut, terus saya pakai sepeda. Ini cerita alkisahnya nih, waktu menuju ke Jakarta menjadi delegasi dari Banten. Saya pakai sepeda, waktu itu belum ada kendaraan mobil. Keluar pada mungkin jam 8 ya, jam 8 pagi, sampai di Jakarta jam 8 malam, ya.
naik sepeda dari Banten ke Jakarta itu Mama Kajim. Jam 8 malam. Kebetulan Bapak Agus Wahid baru sampai. Ini saya masih ada kesulitan ini membacanya. Kita lewat saja ya, ini masih PR. Kebetulan Bapak Agus Wahid baru sampai dari daerah-daerah, bahwa semuanya belum sedia menerima hukum yang ada di agama karena kedengarannya keras tekanannya, ya, keras tekanannya. Seterusnya karena menurutnya sepakat hukum umum yang berpancasila dapat menaruh Soekarno yang dimufakati ulama-ulama. Nah itu mungkin dalam pertemuan bersama Bapak Agus Wahid, di situ Mama Kajim membahas permasalahan tentang hukum yang dipakai di negeri Indonesia ini, karena waktu itu kan masih baru merdeka. Jadi kalau salah satu versi yang pernah saya dengar, Mama Kajim ke sana itu bertemu dengan Ki Agus Wahid untuk mengajukan negara Indonesia berlandaskan hukum agama gitu. Itu yang pernah saya dengar, tapi wallahualam mungkin para ahli sejarah lebih tahu mungkin ya, mungkin. Ini saya sedikit yang ini aja kita bahas ya. Yang ini aja nih. Kemungkinan pada saat pertemuan dengan Bapak Agus Wahid ya, terkait hukum yang berlaku di negara Indonesia ini bagaimana itu ya, mungkin ya. Setelah ditelusuri dari daerah-daerah bahwa seluruh masyarakat Indonesia pada waktu itu belum sedia menerima hukum yang di agama gitu, karena mungkin masih banyak yang awam mungkin ya, kedengarannya keras tekanannya sini. Dan seterusnya karena menurut Pak Agus Wahid sepakat hukum umum yang berpancasila disepakati oleh ulama-ulama yang dapat menaruh Soekarno. Maksudnya di sini itu salah satu pemrakarsa Pancasila kan Bapak Presiden Soekarno juga, itu telah disepakati oleh ulama-ulama ya. Jadi semenjak saat itu negara Republik Indonesia itu menjadi negara yang berlandaskan Pancasila ya, bukan negara Islam. Kemudian kita lanjut ke tulisan yang selanjutnya. Pada tahun 1946 saya menunaikan ajaran ilmu hakikat yang bertorikot Mu'tabaroh Al-Qadiriyah wan Naqsabandiyah, ajaran orang tua saya, yaitu ilmu tasawuf dapat ijazah dari murid orang tua saya yang bernama Syekh Ahmad Suhari. Silsilahnya mungkin ini masih kena air tulisan, jadi ada kesulitan kita ya. Yang silsilahnya mungkin ini sampai kepada Hadratillah Rabbil Alamin. Hadratillah Rabbil Alamin. Jadi Mama Tubagus Ahmad Kadi Menes pada tahun 1946 menunaikan ajaran ilmu hakikat ya,
mulai menempuh ilmu torikot ya, ajaran orang tua daripada Mama Kajim gitu ya. Dapat ijazah dari murid Kiai Agung Muhammad Asnawi Caringin, yaitu Syekh Ahmad Suhari Cibeber, yang mana silsilahnya itu sampai kepada Hadratillahi Rabbil Alamin. Mungkin yang dimaksud, jadi silsilah torikot memang sampai ke Hadratillah ya. Oke, lanjut. Lembar yang terakhir ini mungkin sedikit kesimpulan daripada biografi singkat Mama Tubagus Ahmad Khadim, yang mana dari keseluruhan biografi singkat ini yang dimulai dari masa kecil beliau, masa pendidikan beliau yang langsung dididik oleh ayahandanya, terus masa pendidikan setelah ayahnya meninggal, terus dilanjutkan masa pendidikan di pondok pesantren, dilanjutkan bersama-sama Syekh Ahmad Khotib Banten dalam rangka turut serta membantu perjuangan Indonesia. Kemudian pertemuan dengan Ki Agus Wahid yang mempertanyakan apakah negara kita ini berlandaskan apa gitu ya, hukum Pancasila, hukum agama Islam atau hukum apa. Ternyata sudah terjawab bahwa Indonesia ini hukumnya berlandaskan Pancasila. Maka pada akhirnya Mama Kajim tetap menjalankan perannya sebagai murid torikoh daripada Syekh Ahmad Suhari dan mengamalkan torikoh sebagai warga negara Republik Indonesia gitu ya, sambil sambil negara Republik gitu ya. Jadi tetap berlandaskan, Mama Kajim itu tetap berlandaskan Pancasila, berlandaskan negara Republik. Dalam bertorikohnya itu tetap berlandaskan negara Pancasila. Di sini tertulisnya negara Republik, cuma dengan memakai gitu ya, dengan memakai akhlak dan tata krama Syekh Kubro Abdul Qadir Al-Jailani dan Syekh Al-Kabir, ini Syekh Al-Kabir gitu. Mohon maaf ya, Syekh Kabir Abdul Qadir Al-Jailani dan Syekh Al-Kabir Muhammad Bahauddin Naqsyabandi bekerja dengan Menteri Muda Kiai Fatah Yasin di Majelis Ulama gitu, di Majelis Ulama ya. Seperti umumnya warga negara, tetap Mama Kajim walaupun di Indonesia bukan negara yang berlandaskan hukum Islam, melainkan negara yang berlandaskan hukum Pancasila, tapi tetap Mama Kajim berpegang teguh gitu ya, menjadi warga negara Indonesia gitu, dengan memakai akhlak dan tata krama Syekh Al-Kabir Abdul Qadir Al-Jailani dan Syekh Al-Kabir Muhammad Bahauddin Naqsyabandi, bekerja dengan Menteri Muda Kiai Fatah Yasin ya. Tetap walaupun negara Republik Indonesia, tetap di dalam pemerintahannya itu ada peran serta gitu, banyak peran serta para ulama torikoh gitu, di dalam membangun bangsa negara tercinta kita ini.
bersama Menteri Muda Kiai Fatah Yasin di Majelis Ulama gitu ya. Jadi berjuangnya melalui jalur Majelis Ulama pada saat itu bersama dengan Kiai Fatah Yasin. Dan beliau terakhir, Mama Tubagus Ahmad Khadim, dan beliau pernah menjadi peserta ulama militer ya. Beliau Mama Khadim pernah menjadi peserta ulama militer. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang pasti banyak kekurangan, mohon maaf dan dimaklum. Mohon para ahli kalau ada kesalahan mohon diperbaiki lewat kolom komentar. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekedar share kita berbagi informasi tentang sejarah gitu ya, sejarah kebangsaan di wilayah yang kita cintai ini, di wilayah Banten. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.